bukan berarti terpisah, tapi riset hak asasi manusia itu punya sandaran apa ya kurang lebih bahasanya, sandaran prinsip, sandaran filosofis mungkin di dalam deklarasi universal hak asasi manusia gitu, beberapa ketentuan seperti hak bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan hidup yang layak gitu, hak untuk memeluk agama gitu. Nah, tapi kultur hak asasi manusia ini seperti yang ditekankan oleh Robert dan Alvindra waktu itu, dia seperti sesuatu yang kembali ke tadi yang disebut sama teman tadi, dia melekat tidak hanya pada otoritas sebagai penjamin gitu, tetapi dia melekat di dalam pengetahuan, kognisi, sensibilitas, kepekaan kita, dan yang paling penting kan kita sehari-hari. Nah, kultur HAM ini yang kemudian jadi bensinnya sebenarnya, karena membutuhkan pengetahuan, sensibilitas, kepekaan, dan tindakan. Dia yang sebenarnya kemudian dari hak asasi ID sendiri sebagai sebuah unit gitu, menekankan pentingnya sebenarnya aktivitas riset di dalam mencapai 3 poin tadi, membenamkan pengetahuan, kepekaan kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah menginspirasi orang untuk bertindak dengan nilai-nilai hak asasi manusia, berbasis nilai hak asasi manusia. Mungkin bahasa yang paling sering kita dengar kali ya, kultur HAM itu ya bagaimana kita berinteraksi sama orang gitu. Ini hal-hal yang sangat-sangat sederhana, sangat basic, dia bukan sesuatu yang baru gitu. Dia hanya kultur HAM muncul sebagai penyegaran gitu. Yang disebut riset HAM konvensional memang hanya clear ya, saya prinsipnya bahwa di dalam hak asasi manusia meriset tentang lagi terkait dengan sebuah insiden jelas harus berpaku pada prinsip-prinsip yang ajak kita. Memang meskipun mungkin judulnya menarik atau dibuka ke publik akan jadi sesuatu yang besar, tapi tipologinya riset hak asasi manusia memang disampaikan punya target audiens tertentu, yaitu jelas otoritas pemerintah gitu. Jadi bagaimana membumikan hak asasi manusia itu sendiri memang bukan tujuan kita dengan cara menaikkan misalnya spesifik HAM itu di trending topic gitu, bukan gitu. Mengenal target audiens kita yang hendak kita sampaikan, pesan-pesan itu sangat penting gitu. Mungkin tambahannya juga yang mengenal memang siapa yang jadi lawan atau siapa yang jadi kawan gitu, atau siapa lawan yang bisa dijadikan potensi kawan, itu juga penting untuk diidentifikasi ketika hendak memulai riset gitu. Makanya persiapan kita dulu memulai, jadi sederhana tapi tidak sederhana ya. Sederhana mungkin hanya cara mempublikasikannya, tapi persiapannya jelas membutuhkan memang cara yang cukup mendetail gitu, dan memang tidak kerja sendirian gitu. Terus kita juga bangun semacam pemantauan, monitoring. Nah, ini yang penting lagi-lagi untuk menggenapi sebenarnya peran laporan itu untuk menunjukkan pola gitu. Hasil riset HAM sudah sebaiknya memang mengundang interaksi gitu. Bukan hanya sekedar ada info ini, ada info itu gitu. Dan makanya bentuknya tidak harus selalu tulis gitu, dan tidak harus selalu laporan gitu. Jadi kembali ke prinsip saya, selama mereka bisa terima, tahu apa hak mereka yang dilanggar dan apa yang mereka miliki, cukup buat saya. Sebuah informasi disebar. Investigasi, dia sebetulnya metode yang lebih mendasar lagi yang digunakan oleh riset. Tetapi investigasi tidak harus hasilnya dituangkan di dalam satu rencana kerja riset. Nah, investigasi itu latar itu tadi motifnya harus ada. Yang kemudian juga penting adalah Anda punya objeknya. Anda harus memotret dengan tanda kutip gitu.
apa sih peristiwa atau apa yang menjadi objek yang ingin diinvestigasi. Rumusnya dalam dugaan pelanggaran HAM adalah who did what to whom. Gitu. Jadi siapa sih yang melakukan apa kepada siapa. Jadi peristiwa itu ketika Anda investigasi, Anda mesti tahu ini peristiwa yang Anda mesti punya informasi awal. Nah, hasil akhirnya Anda harus bisa menggambarkan sebetulnya apa yang terjadi. Siapa yang melakukan apa kepada siapa, dalam bentuk seperti apa, di mana, kapan. Anda harus bisa jawab itu semua. Investigasi itu dilakukan bisa dengan cara tertutup, bisa juga dengan cara terbuka. Bungkusan hasil investigasi dia bisa macam-macam. Bisa di dalam atau bisa dituangkan ke dalam satu laporan narasi. Ada batas-batas minimum yang harus dipenuhi. Balik ke pertanyaan. Jadi yang paling penting sebetulnya pendokumentasian hasil investigasi. Dan setiap dokumentasi itu harus dibikin katalognya. Kapan diambilnya, menjelaskan apa, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana atau dugaan pelanggaran HAM atau apapun gitu. Nggak bisa hanya lapor, tapi bagus kalau ada hasil investigasi. Itu di sini kita akan sedikit seperti yang tadi saya sempat singgung, kita akan memilih dulu tipe penelitian atau tipe riset apa yang teman-teman akan lakukan, studi kasus. Nah, studi kasus ini pada secara general dia membahas sebuah kasus tertentu. Dia bisa memberikan pemahaman baru tentang sebuah kasus atau fenomena yang sebelumnya sudah diketahui. Nah, yang kedua itu ada field research sama penelitian tindakan atau action research. Kerangka ini sebenarnya membantu untuk semacam membuat sebuah koridor teman-teman agar tidak kemana-mana nantinya. Untuk mulai nih bikin pengantar sederhana aja, biar teman-teman mulai nulis dulu laporannya, biar nggak stuck mikirin gimana caranya mulai. Teman-teman bisa menempatkan diri sebagai pembaca. Ini beberapa fungsi pengantar dalam laporan yang harus diperhatikan. Penting atau utama, tadi teman-teman karena sudah punya kerangka atau outline, setidak-tidaknya bisa memilah mana yang bukti yang sangat mendukung, mana yang mungkin disampingkan dulu. Ini juga bisa dijadikan bahan brainstorming atau refleksi teman-teman ketika menulis. Jangan sampai misalnya ada terminologi baru diisi yang sebelumnya di pengantar belum pernah dikenalkan. Gampang aja, mungkin kesimpulan dia harus secara jelas dan sederhana menjelaskan tujuan tulisan dan bagaimana temuan dalam riset mendukung atau ternyata berbeda dengan studi atau tulisan lainnya. Ya, outcome-nya apa, kesimpulannya apa teman-teman, tapi lagi-lagi tidak hanya menyebutkan kembali temuan, tidak hanya menyebutkan kembali kasusnya apa atau faktanya apa, tetapi bagaimana kaitannya, bagaimana dia mendukung atau menjawab permasalahan yang teman-teman tadi di awal sudah pilih atau sudah tetapkan. Soal advokasi seperti kita tahu terbagi dua kan dia ya, advokasi litigasi atau advokasi yang masuk di jalur hukum gitu ya, sama advokasi non litigasi gitu. Nah, itu ada selain audiensi, kita ngasih hasil riset, terus juga bisa ketemu lagi, kita follow up tindak lanjut temuannya gimana nih Pak, gini untuk komitmen institusi dan sebagainya. Ini biasanya kayak playbook bagaimana kita diseminasi dan bagaimana kita mengubah pandangan, mengubah pikiran, atau kita memperkenalkan sesuatu hal, baik itu penjelasan, baik itu isu gitu kan. Bagaimana kita kemudian bisa membawa kawan-kawan yang kita beri info dan informasi itu ke bisa kira-kira selaras lah dengan kita. Melalui kan gitu. Bagaimana kita menyampaikan itu ternyata juga bisa berpengaruh pada seberapa besar publikasi yang bisa didapatkan. Walaupun memang jangan dibayangkan kalau misalnya sepeda reporter itu kemudian akan serta-merta dia datang kayak Ultraman gitu, tiba-tiba datang dari horizon gitu ya, datang terus menyelesaikan soal. Ini biasanya
kita ngomongin harus ada objektif lain yang harus kita sampaikan. Jadi kita dari awal tuh sudah dalam kondisi yang kurang menguntungkan, karena dari awal kita sudah berhadapan dengan narasi yang udah ajak sebelum bisa terjadi. Mereka yang bisa pemerintah, korporasi segala macam sudah punya amunisi narasi yang sudah sangat teruji lah gitu, sudah diuji di banyak tempat, punya expertnya banyak dan sebagainya. Makanya kemudian bahasa counter narasi adalah kita melakukan counter terhadap narasi yang tertentu. Kedua jelas apa pesannya, kita mau menyampaikan apa. Nah ini pesan yang efektif, tidak menggurui, menawarkan sesuatu yang menentukan, mengungkapkan fakta dan cerita, lalu biarkan audiens menilai. Kualitas modal narasi, fakta dan sumber dikenal, terverifikasi, verifikasi tinggi. Dalil yang cocok dan kenal luas oleh audiens dahulu. Yang kedua nih yang menarik ya, dahulu sempat ini kayak defektor gitu ya, orang yang membelot gitu ya, waktu kerja sama musuh. Ini spesifik contoh-contohnya diambil di kasus-kasus soal isu pertanahan dan perkebunan sih. Ini bisa ada isu lain.